Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis minggu ke-12 ya. Ini yang hadir baru 14 ya. Baru 14 orang. Apakah ini sudah ada yang kelompok yang belum tampil? Ialah kelompok 9 dan 12 dengan pembahasnya kelompok 3 dan kelompok 10. Apakah orangnya sudah siap? Untuk yang kelompok 9, apakah sudah ada orangnya? Dibantu lihat Marcel, kelompok 9 itu siapa saja? Ini saya belum membuka filenya. Ada tidak orangnya? Rifan. Ada, Bu. Kelompok 9, apakah sudah hadir semua orangnya? Dengan pembahasnya kelompok 3, dicek ya. Dicek dulu, udah hadir semua belum orangnya? Kalau cuman belum hadir satu, ya tinggalin aja. Kan udah merasa belum presentasi ya, tapi atau saya mulai dengan materi dulu, nanti setelah saya selesai materi baru kita lanjutkan dengan diskusi ya, dengan presentasi yang belum tampil sambil menunggu yang belum hadir ini ya, karena saya tidak bisa mengulang-ulang, waktunya tidak ada. Ya kalau hari ini tidak juga ada orangnya ya sudah gitu. Saya nyambi untuk ke materi dulu ya. Kalau orangnya memang belum hadir, berarti saya nyambi dulu ke materi-materi yang harus disampaikan dan belum tersampaikan. Ya, karena ini nanti untuk modal Anda membuat proposal yang fix ya, yang bagus, yang lengkap, yang sudah mempunyai bab 3 yaitu metodologi. Nah, kalau yang dibahas ini kan baru sampai kepada bab 2 ya. Tugas Anda juga yang pribadi-pribadi itu baru sampai bab 2. Nah, nanti bisa kita lanjut pembuatan proposal itu sampai bab 3. Nah, ini yang kita akan jelaskan ialah hal-hal yang terkait dengan metode penelitiannya. Ya, metode penelitiannya di dalam proposal itu tercantum di dalam bab 3 ya. Nah, metode penelitian itu nanti di sana kita akan bicara soal jenis penelitian ya. Kemudian tipe penelitian, kemudian data dan jenis data, cara pengumpulan data dan analisis data. Itu yang ada dalam bab 3. Nah, untuk jenis penelitian Anda sudah tahu ya bahwa penelitian hukum itu terpecah menjadi 2 atau terkelompok menjadi 2, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, kemudian nanti tinggal Anda menentukan jenis ya, bukan pendekatan ya. Nanti ada istilah pendekatan itu ada. Tapi kalau jenis, kalau penelitian hukum normatif itu jenis. Ya, itu jenis. Penelitian hukum empiris itu jenis. Ya, nanti dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dia mempunyai pendekatannya sendiri-sendiri. Ya, mau didekati dengan cara apa, dengan langkah-langkah apa. Jadi jangan tebolak-tebalik. Ya, Anda kemarin kan belum saya ajari tentang, belum ditransfer ilmunya tentang metodologi ya. Tapi di dalam Anda menjawab diskusi, sering-sering saya dengar istilahnya pendekatannya dengan cara normatif. Normatif empirik itu bukan pendekatan ya. Itu ialah jenis penelitian. Gitu. Ya, jenis penelitian.
tipe nanti beda lagi. Itu sudah lewat, sudah saya berikan ilmunya. Ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu nih penelitiannya ialah penelitian tentang penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, maka nanti Anda akan berkaitan dengan data yang akan dicari di dalam untuk menulis bab 4. Ya. Anda nanti akan mencari data. Kalau bab 1-nya sudah, bab 2 sudah, bab 3 metodenya sudah pas, yaitu cara-cara yang akan digunakan itu seperti apa, data yang akan dicari itu apa. Nah, kita sekarang akan mengenal data dan jenis data dalam penelitian dan penelitian hukum. Ya, spesifikasi penelitian hukum datanya itu seperti apa. Ya. Nah, data itu apa sih gitu? Ya, data itu apa? Nah, ini ya, jadi Anda yang harus Anda cari ke literatur kalau dia studi normatif atau ke lapangan kalau dia studi empiris, yaitu data. Ya, data itu ialah sejumlah informasi ya. Data itu berasal dari kata datum, artinya sejumlah informasi yang diperoleh berdasarkan suatu upaya pengamatan. Apakah pengamatan itu terhadap pustaka ataukah pengamatan itu terhadap perilaku? Ya. Nah, itu ya. Jadi itulah data. Jadi nanti Anda itu akan berurusan dengan yang namanya data ketika sudah sampai di dalam bab 4. Oleh karena itu, ketika kita memulai menggarap judul, menggarap latar belakang, itu kita udah tergambar data yang akan kita cari itu nanti yang mana, yang seperti apa. Ada tidak yang akan kita cari itu kira-kira? Untuk mengetahui ada tidak itu biasanya kita melakukan observasi awal. Ya, kita melakukan observasi awal. Baru nanti kita ada tergambar. Jangan sampai kita muluk-muluk di dalam judul bab 1 dan bab 2, bab 3 sudah dilengkapi, begitu sampai ke dalam bab 4 kita macet. Ngedorongnya pakai apa kalau datanya nggak ada? Nah, itu yang kadang-kadang mahasiswa jadi harus nulis ulang lagi dari awal karena datanya nggak bisa didapat, gitu ya. Informasi yang akan Anda cari itu nggak didapat. Nah, jadi kalau mau menulis itu, secara idealis memang sebuah penelitian ya harus bagus ya, tidak abal-abal. Tetapi bagusnya itu harus dijamin juga bahwa data yang akan dicari itu beneran ada gitu. Beneran ada. Jadi Anda nggak bengong nanti begitu udah bab 4, oh alah datanya nggak bisa diperoleh. Ya, mau kemana cari datanya? Kebingungan sendiri Anda. Ya. Nah, jadi data ialah sejumlah informasi. Informasi tentang untuk menjawab permasalahan Anda itu loh. Ya. Kita kan mengajukan permasalahan tuh dalam bab 1. Kita mau cari informasi tentang permasalahan yang kita ajukan itu. Itulah data. Gitu, ya. Itulah data. Jadi data adalah sesuatu, bisa dikatakan juga sebagai sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan. Maka nanti ada pengolahan data. Ya kalau cuma data doang, putusan Mahkamah Agung pindahin jebret, tidak diolah, ya bukan hasil penelitian namanya. Ya, nah maka nanti kita sampai kepada pengolahan data juga, ya. Tapi artinya data itu ialah sebuah informasi yang kita lakukan dengan cara melihat, mengamati, baik itu datanya berupa data sekunder maupun berupa data primer. Ya, itu data. Nah, ini harus sudah tergambar. Maka kalau yang bisa cepat skripsinya itu dia udah tergambar. Datanya kira-kira ntar bakal ada enggak ini gitu.
Kalau bakal ada begitu nyampe bab 4 ya sudah langsung diolah saja datanya. Malahan kalau bimbingan belum sampai bab 4 aja Anda sudah bisa olah data. Gitu. Tuh ya. Jadi sejumlah informasi itu belum mempunyai arti kalau belum diolah. Maka ada istilah pengolahan data. Ya, dalam metode di dalam bab 3 itu nanti ada metode atau tata cara pengolahan data. Jadi tidak dipindahkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung di dalam memutus perkara bla 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 misalnya. Lalu Anda pindahkan saja semua telan mentah dasar pertimbangan Mahkamah Agung itu lalu Anda tulis saja di dalam skripsi Anda itu, yaitu namanya data mentah, belum diolah. Ya. Nah, itu kalau saya kembalikan. Ini benar data tapi belum kamu olah gitu. Kalau belum diolah atau tidak diolah, ya bukan hasil penelitian namanya. Orang suruh baca saja putusan Mahkamah Agung, semua orang bisa baca gitu. Itu ya, itu data. Ya. Jadi data yang merupakan informasi itu adalah merupakan hasil pengolahan. Disinilah akal pikiran kita sebagai peneliti itu di sini nih nanti. Bagaimana? Apakah Anda punya kemampuan dalam melakukan pengolahan data ditambah dengan mengalukan analisisnya atau tidak? Itu nilai bab 4. Ya, jadi bukan data mentah. Tapi data yang sudah Anda pikirkan, sudah Anda olah, disajikan, lalu nanti Anda analisis berdasarkan teori yang ada di dalam bab 2. Maka saya selalu katakan, teori itu banyak, tapi bab 2 itu coba gunakan konsep-konsep yang nanti akan bisa Anda lakukan untuk Anda gunakan untuk membedah analisis bab 4. Nah, maka bab 2 juga bab 4 itu tidak terlepas dari bab 2. Nah, Anda itu kebanyakan salah. Mindset itu bab 2 itu keranjang sampah. Ya sudah masukin saja. Loh, ini ada gunanya apa enggak? Gitu. Ada gunanya enggak? Kalau saya sering mengistilahkan itu dengan contoh masakan ya. Kalau mau masak sayur asam misalnya, terus Anda teorinya beberapa bahan masakan, nulis santan. Santan itu untuk sayur asam kira-kira manfaat enggak? Nah, kalau enggak manfaat, singkirkan. Gitu. Karena nanti tidak dibutuhkan untuk analisis datanya. Maka bab 2 itu kadang-kadang Anda lebih banyak daripada nanti bab 4-nya. Nah, itu tidak proporsional ya, tidak bagus untuk sebuah hasil karya tulis. Kemudian secara konkret, apa sih yang akan Anda cari informasi itu? Apakah berupa keterangan? Keterangan ini penjelasan ya. Kalau Anda minta pendapat orang, yang akan Anda cari ialah keterangan. Atau Anda ingin melihat kondisi jumlah penduduk yang sudah vaksin di satu daerah misalnya, itu keterangan. Apakah Anda ingin melihat berapa perceraian yang terjadi selama masa pandemi misalnya, itu keterangan. Ya. Ada juga data itu berupa gambaran. Ya, bukan gambar, gambaran. Kalau gambaran ini kalau kamu mencari tentang sikap ya, pendapat ya, pendapat bukan sikap, pendapat. Apa? Gambarannya apa ya? Gambaran itu bisa dicari dari pendapat orang, bisa juga dicari kalau dia studi kasus ya dari gambaran kasus yang Anda teliti. Tinggal tergantung penelitiannya apa. Ya, kategori laki-laki, perempuan, anak-anak,
dewasa, orang tua, lansia itu kategori. Warga negara Indonesia, warga negara asing, nah itu terpisah-pisah, itu kategori. Misalnya meneliti tentang pembuatan syarat pembuatan KTP bagi penduduk, baik itu WNA maupun WNI. Nah itu berapa jumlah WNI di suatu daerah, berapa jumlah WNA itu kategori. Berdasarkan usia, misalnya itu kategori. Ya. Bisa juga yang akan Anda cari itu data berupa huruf, angka, bilangan. Misalnya Anda mau meneliti tentang merek. Merek itu kumpulan, merek adalah tanda-tanda untuk membedakan satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang satu kelas. Dia bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa kolaborasi dengan gambar. Nah, kalau itu yang dicari, itu juga data. Ya, Anda akan meneliti, akan mengidentifikasi Rinso dengan sabun apa gitu memiliki kesamaan merek enggak? Anda lihat hurufnya, Anda lihat angkanya, atau ada beberapa sabun deterjen yang akan Anda teliti yang memiliki kesamaan merek misalnya. Kesamaan merek itu nanti ada ininya lagi ya, apakah kesamaan merek pada intinya, apa kesamaan merek pada keseluruhannya. Nah, kalau Anda mau mengidentifikasi, tentu Anda butuh yang Anda cari ialah misalnya hurufnya, angkanya, bilangannya, gambar-gambar lain. Ya, nah itu. Itu adalah secara konkret kalau Anda mau cari data. Data penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya itu tidak mungkin sama, tergantung kepada jenis penelitiannya yang pertama, yang kedua permasalahan yang diajukan. Maka bab 3 itu Anda nggak bisa nyontek-nyontek aja, ya nggak bisa copy paste, ya. Punya temennya di copy paste aja, padahal dia yang mau ditanya lain, yang mau dicari beda. Loh kok di copy paste kan beda yang mau dicari. Ya, judulnya beda, permasalahannya beda, tentu datanya yang akan dicari juga beda. Gitu. Ya. Maka itulah disitulah letaknya bab 3 itu nggak bisa copy paste, bukan sembarangan gitu loh ya, bukan sembarangan aja. Diingatkan yang belum on cam, silahkan on cam ya. Ini banyak yang tidak on cam ini. Ada orangnya tapi tidak on cam, ini banyak ini. Ya. Jadi tolong diingatkan Marcel, di kawannya itu yang tidak ada gambarnya ditegur lewat WA. Wujud data sebagai penyedia informasi, sebagai pengukuran kinerja, dasar pembuatan putusan, misalnya ini dasar pertimbangan hakim, ya. Juga dia akan menjawab rasa ingin tahu seseorang. Ya, wujud data. Nah, tadi yang ini secara konkret seperti ini. Nah, wujudnya bisa sebagai penyedia informasi, bisa pengukuran kinerja, tingkat kinerja dosen selama masa pandemi, misalnya. Nah, sekarang lagi tren tuh keputusan Menteri Pendidikan tentang kekerasan tindakan seksual di dalam kampus, misalnya. Nah, tingginya tingkat kejahatan seksual di lingkungan kampus selama masa kurun waktu berapa misalnya. Nah, itu juga bisa mencari informasinya seperti itu. Kinerja dosen selama masa pandemi, Anda mau mengukur kinerja dengan ukuran misalnya bobot kerja dosen itu harusnya berapa menurut peraturannya. Terus kalau
musim pandemi seperti ini terpenuhi apa tidak kinerja dosen itu. Nah, itu pengukuran kinerja. Dasar pembuatan putusan. Nah, Anda kan banyak tuh yang nulis soal dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung apa. Gitu ya. Itu dasar pembuatan putusan. Misalnya analisis mengapa undang-undang itu dikeluarkan. Anda akan mencari tentang sejarah hukumnya. Mengapa keluar undang-undang tentang tindak kekerasan terhadap perempuan misalnya. Kenapa keluar itu? Nah, itu dasar pembuatan undang-undang kan sebuah keputusan ya, keputusan politik. Nah, itu bisa juga. Artinya akan dicari ialah dasar daripada keluarnya suatu peraturan, ya, satu keputusan. Nah, kalau seperti itu berarti kita mencarinya atau bukan mencarinya ya, jenis penelitiannya itu ialah penelitian hukum normatif tentang sejarah hukum. Nah, udah itu, jadi itu harus berkait gitu ya, harus berkait. Kalau Anda memahami sejak awal terus berkaitnya ya udah gampang aja gitu ya. Tapi kalau Anda enggak mudeng dari awal ya itulah sukanya jadi lompat-lompat berpikirnya. Nah, ini jenis data dalam penelitian secara umum ya. Anda bisa baca saja di dalam bukunya Prof. Gede ya, data dalam penelitian secara umum ya, bukan data dalam penelitian hukum ya. Silakan dibaca nanti buku wajibnya. Kemudian bagaimana data dengan penelitian hukum? Data apa saja di dalam penelitian hukum itu yang diperlukan? Ya jawabnya tergantung penelitian hukum yang akan kau lakukan itu masuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau masuk dalam penelitian hukum normatif. Nah, itu pastikan dulu. Oh, penelitianku normatif, Bu. Ya sudah, kalau penelitiannya normatif berarti datanya ialah data sekunder. Ya. Data sekunder itu apa, Bu? Data sekunder itu data yang bukan dari sumber utamanya. Bukan, misalnya mau pendapat orang ya sudah dalam buku, itu data sekunder. Hasil keputusan politik bukan waktu dia mengolah, tapi ya sudah berupa sebuah peraturan misalnya, itu data sekunder. Ya, jadi literatur, undang-undang, peraturan, berbagai peraturan, itu semua kita sebut dengan data sekunder. Ya. Kemudian kalau penelitian empiris, nah itu datanya dua. Ya, baik itu data sekunder yang mau diukur, ya, bagaimana efektivitasnya misalnya, maka jenis data dalam penelitian hukum empiris itu bisa berupa data sekunder ditambah dan ya, bukan atau, dan primer. Data sekunder dan data primer. Bukan atau. Karena dalam penelitian empiris itu ialah ada peraturan yang akan kita ukur dalam pelaksanaan atau dalam realitanya. Oleh karena itu, peraturannya itu ialah data sekunder, realitanya itu ialah data primer. Lalu apa data primer? Data primer itu ya data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, dari masyarakat. Ya. Orang sering menyebutnya data lapangan. Kalau saya kok tidak pas ya. Saya tetap menyebutnya, beberapa peneliti, beberapa penulis buku juga menyebutnya sebagai data primer itu ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek atau sasaran penelitian kita. Ya, itu ya. Jadi kalau untuk penelitian hukum hati-hati, kalau dia penelitianmu itu empiris, bisa jadi datanya ialah data sekunder dan data primer. Pasti ada peraturannya, ada data sekundernya. Tapi ada data primer karena Anda ingin melihat realita di lapangan seperti apa peraturan itu.
Ya. Tapi kalau penelitian hukum normatif, cukup Anda bekerja di atas meja dengan mengolah dengan mencari-cari data yang namanya data sekunder. Baik itu literatur maupun perundang-undangan. Ya. Jadi jangan menulis penelitiannya, jenis penelitiannya kamu sebut penelitian hukum normatif. Datanya data sekunder dan data primer. Ya nggak bisa seperti itu. Datanya tetap data sekunder kalau penelitian hukum normatif. Ya. Ya, ini data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari berbagai-bagai bahan hukum. Ya, berbagai-bagai bahan hukum. Bisa bahan hukum itu masuk kelompok bahan hukum primer, bisa dia masuk bahan hukum sekunder, bisa masuk bahan hukum tersier. Yang mana Bu yang kita gunakan? Semuanya. Jadi kalau penelitian hukum normatif dengan data sekunder, Anda harus mengelompokkan mana yang Anda maksud dengan data primer Anda, bahan primer ya, hati-hati, bahan hukum primer. Bahan hukum primernya apa? Bahan hukum sekundernya apa? Bahan hukum tersiernya apa? Gitu. Ya. Nih. Kalau Anda meneliti tentang peraturan perundangan, meneliti tentang keputusan, meneliti tentang sebuah jurisprudensi, ya, atau meneliti tentang perjanjian internasional, kalau Anda mengambil jurusan hukum internasional, yang menjadi data primernya yaitu utamanya yang akan Anda teliti apa? Apakah peraturan perundangan? Apakah putusan-putusan pengadilan atau perjanjian? Ya, meskipun bukan perjanjian internasional ya boleh ya, perjanjian saja. Misalnya Anda penelitiannya ialah tentang jual beli secara online misalnya. Maka bahan hukum primer Anda itu ialah perjanjian tadi. Janjian jual beli. Bahan hukum primernya. Kalau Anda meneliti tentang analisis terhadap keputusan Mahkamah Agung nomor sekian, maka bahan hukum primer Anda itu ialah jurisprudensi atau putusan pengadilan negeri. Nah, kalau Anda ingin meneliti tentang perjanjian, ya berarti bahan hukumnya ialah perjanjian yang primernya. Ya, jadi bahan utamanya ya, bahan utama primer itu. Bahan hukum sekunder, nah ini. Bahan hukum sekunder, misalnya Anda membahas tentang rancangan undang-undang, mungkin bahan hukum sekundernya bisa juga berupa berita-berita, ya, mungkin bisa juga berupa buku, jurnal. Itu tidak bisa dijadikan bahan hukum primer ya. Kategorinya masuk ke dalam bahan hukum yang sekunder. Jadi bahan hukum sekunder itu ini bukan data sekunder ya, bahan hukum sekunder. Jadi dalam data sekunder ada juga kelompok yang namanya bahan hukum sekunder. Yaitu semua bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap yang primer tadi. Apa saja yang kamu gunakan? Ya silahkan saja. Ya. Jadi kalau sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan primer, itu masuk ke dalam bahan sekunder. Kamus misalnya. Buku teks. Ini masuk juga dalam hukum bahan hukum
sekunder. Misalnya bercerita tentang perjanjian, pasti buku teks tentang hukum-hukum perjanjian itu dipakailah. Gitu ya. Literatur yang terkait dengan judul yaitu perjanjian misal, itu masuk di dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, kamus ini bisa masuk dalam bahan hukum sekunder kalau dia menjadi utama sekali ya. Penjelasannya banyak diperoleh dari kamus. Tapi kalau dia hanya sedikit memakainya, hanya beberapa istilah saja yang dipakai misalnya, maka kamus ensiklopedi, ya, Blackslaw itu juga masuk ke dalam bahan hukum tersier. Kalau kita masuk jurusan hukum ekonomi itu ada kamus hukum ekonomi, ada kamus hukum bisnis, itu masuk ke dalam. Tapi kalau digunain ya bukan bunga-bunga rampai aja, memang digunakan meskipun hanya satu istilah misalnya yang kamu ambil dari kamus itu, maka kamus itu, ensiklopedi itu masuklah ke dalam bahan hukum yang kamu pakai, yaitu masuk kelompok bahan hukum tersier namanya. Ya. Oke. Sekarang data primer untuk penelitian hukum empiris, ya, data primer untuk penelitian hukum empiris, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang menjadi sasaran penelitian Anda. Ya, biasanya berupa perilaku masyarakat. Ya, orang hukum kan menelitinya tentang manusia, cuman beda dengan orang kedokteran. Kalau orang kedokteran tentang anatomi tubuhnya manusia, kalau kita tentang perilakunya. Apakah perilaku taat tidak taat, sadar tidak sadar, perilaku menyimpang. Ya. Itu ya. Yaitu biasanya dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang menjadi objek penelitian Anda. Data primernya dari mana? Nah, ini Anda harus tahu. Ya, misalnya penunggakan pembayaran pajak. Nah, penunggakan pajak itu kan kita mesti tahu penelitiannya mau di mana gitu ya. Kalau di dalam judul, ya, di dalam judul tidak disebut daerahnya, tidak disebut lokasinya, maka Anda bisa ketika Anda menyebutkan data primer ini diperoleh dari lokasi di daerah mana. Kalau dalam judul tidak disebut ya. Kalau dalam judul sudah disebut misalnya perkawinan di bawah umur pada desa apa di Jawa Barat misalnya. Itu sudah disebut, tidak perlu lagi menyebutkan lokasi. Tapi Anda harus tahu siapa yang akan menjadi sasaran Anda ini siapa. Sejak awal Anda harus sudah bisa bilang. Yang dimaksud dengan masyarakat ini, masyarakat yang mana? Kalau orang yang mana? Ya, kalau hanya beberapa saja sumber yang ini, di mana, siapa? Pegawai bank BNI, pegawai bank NBN itu ada dari pimpinan sampai tukang cleaning service yang jaga pintu itu juga itu pegawai BNI. Nah, kalau Anda mau cari tentang kredit macet, ya jangan nyebut pegawai BNI. Data utamanya ialah pegawai BNI yang menangani bidang kredit. Itu kalau proposal cukup menyebutkan seperti itu. Tapi nanti ketika laporan penelitian, bagian kredit yang Anda wawancarai siapa? Bapak A, Bapak B, Bapak C, siapa tahu di sana ada 10 orangnya. Identitas orangnya harus disebut nanti waktu laporan.
Tapi dalam proposal cukup menyebut misalnya Anda mau cari tentang itu tadi ya, perjanjian kredit bank atau analisis terhadap perjanjian kredit macet atau kredit bermasalah. Itu udah pasti yang akan Anda tanya ialah pegawai bank, tapi yang bagiannya ngurusi kredit. Jangan pegawai bank BNI saja. Pegawai bank BNI itu dari atasan sampai ke yang cleaning service-nya itu ya juga pegawai, walaupun itu pegawai lepas misalnya. Ya, jadi untuk menentukan siapa masyarakat atau sasaran yang akan kita mintakan datanya, Anda sudah tahu sejak Anda membuat proposal. Nah, jadi nanti dalam proposal Anda, tugas proposal Anda harus sudah bisa menulis siapa nih sasarannya. Nah, kemudian itu adalah mengenai data ya, mengenai data. Ada pertanyaan mengenai data, khususnya mengenai penelitian data dalam penelitian hukum ya. Baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Itu mah gampang Bu, saya bisa copy paste semua di skripsi juga kayak gitulah ya. Iya, tapi Anda kan nggak ngerti. Kalau nggak, Anda nanti misalnya bahan hukum cuman nulis aja datanya ialah data sekunder, 1 bahan hukum primer, 2, tapi Anda nggak paham. Gitu ya. Karena Anda hanya copy paste saja. Sekali lagi saya ingatkan, bab 3 itu ialah cara untuk menjawab permasalahan. Yang pasti kan permasalahan Anda kan beda-beda antara satu dengan lainnya. Maka caranya pun mestinya berbeda. Meskipun ada kesamaan, mungkin iya. Tapi bahannya kan datanya kan nggak mungkin sama. Gitu. Ada pertanyaan mengenai data? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Ini MBPH 2-nya sudah mau start nih ya. Satu pokok bahasan lagi ya. Yaitu pokok bahasan tentang populasi. Nah, ini karena banyak nih bahan yang belum tersampaikan ya. Nah, ini 11 populasi. 10 kali tadi ya. Nah, teknik pengumpulan data.